أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ketika kita salat, disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah membaca ta'awudz tersebut hanya pada rakaat yang pertama saja ataukah pada setiap rakaat dalam salat? Membaca ta'awudz dalam salat disunnahkan secara sir atau tidak nyaring. Bukan hanya pada rakaat pertama saja, melainkan pada setiap rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Membaca ta'awudz disunnahkan secara sir, tidak nyaring. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menjelaskan kalau seseorang salat membaca ta'awudz dengan suara jahar, nyaring, maka salatnya tidak batal dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun dalil yang dijadikan sebagai rujukan dalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang membaca ta'awudz, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Selain ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil atas disyariatkannya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah, juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillah wa qala Ibnul Mundhir jaa'a 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu qabla al-qira'ati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari Ibnu Mundhir telah mengatakan terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum membaca surah Al-Fatihah, beliau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam kitab Nailul Awtar. Hadis ini dan juga firman Allah Subhanahu wa taala memberi pengertian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Namun baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis tadi tidak jelas apakah ta'awudz ini dibaca pada setiap rakaat atau hanya pada rakaat yang pertama saja. Atau dalam hadis tadi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca ta'awudz hanya pada rakaat pertama saja ataukah pada setiap rakaat dalam salat? Karena tidak ada ketegasan secara sharih dari teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu ulama mujtahid fatwa, berpendapat bahwa walaupun utamanya ta'awudz ini dibaca pada rakaat yang pertama, namun baik pula dibaca pada setiap rakaat. Beliau mengatakan qala Asy-Syafi'i wa yaquluhu fi awwali rak'atin, dan seseorang diharapkan mengucapkan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada rakaat pertama. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, in qalahu hina yaftatihu kulla rak'atin qabla al-qira'ati fa hasanun. Jika ia mengucapkannya pada permulaan setiap rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah, maka hal itu dipandang baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan harapan bagusnya, kata beliau, membaca ta'awudz dilakukan di setiap rakaat. Namun meskipun hanya membaca pada rakaat yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah tidak mengapa, bagus, kata beliau. Wala amuru bihi fi syai'in minas salati
amartu bihi fi awwali rak'atin. Namun tidaklah aku menyuruh melakukannya melakukannya dalam setiap salat seperti yang aku suruh pada rakaat yang pertama. Berkenaan dengan fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i ini, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang merupakan, ya dikatakan sebagai juru bicaranya Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal madhhabu istihbabu ta'awudhi fi kulli rak'atin. Adapun pendapat yang kuat adalah sunnah hukumnya membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Pendapat yang kuat kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita disunnahkan membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Wa sahhahul qadi Abu Thayyib wa Imamul Haramain wal Ghazali fil Basit والرياني والشاشي والرافعي وآخرون. Dan pendapat tersebut telah dipandang sahih oleh Al-Qadhi Abu Thayyib, dipandang sahih Imam Haramain, dipandang sahih Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Basit, Al-Imam Ar-Riyani, Al-Imam Asy-Syashi, Al-Imam Ar-Rafi'i, dan ulama-ulama yang lainnya, kata beliau. Ya, jadi pendapat yang paling kuat adalah sunnah hukumnya membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Ya. Walaupun demikian, kalau seseorang hanya membaca pada rakaat yang pertama saja, tidak membaca di rakaat yang kedua, maka salatnya dipandang sah, boleh, tidak perlu sujud sahwi. Hal ini kembali ditegaskan oleh beliau pada keterangan yang lain, halaman berikutnya. Faqad dzakarna anna al-asahha fi madhhabina istihbabuhu fi kulli rak'atin. Wa bihi qala Ibnu Sirrina wa qala 'Atha'un wal Hasanun wan-Nakhai was-Tsawri wa Abu Hanifah. Kami telah menegaskan bahwa pendapat yang lebih sahih dalam madhab kami Syafi'i, kata beliau, sunnah membaca ta'awudz itu pada setiap rakaat. Demikian juga pendapat seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama ulama Ibnu Sirrin. Ya, pendapat yang kuat, kita membaca ta'awudz di setiap rakaat. Namun meskipun pendapat itu kuat, tetapi kalau kita misalnya hanya membaca pada rakaat yang pertama ataupun lupa pada rakaat yang kedua, yang pertama dan dibaca rakaat yang kedua, tidak mengapa, tidak masalah, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu mengulangi salatnya, dan tidak perlu mengganti salatnya, dan salatnya tidak batal.